Anda kembali bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini dan pemirsa, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Kami akan membahas tentang dana bantuan sosial yang kita tahu bersama Kementerian Sosial bekerja sama dengan Dinas Sosial di seluruh Indonesia atau di seluruh daerah untuk memberikan bantuan terhadap warga yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Sudah terhubung bersama kami Kadis Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Ridwan Mumoh. Halo, Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Sehat, Alhamdulillah, dan salam sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Ridwan. Yang ingin kami tanyakan pertama adalah mengenai ada berapa jenis bantuan dan yang berasal dari APBN berapa, dari APBD berapa begitu Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam serta salam kesehatan untuk kita sekalian. Yang perlu saya sampaikan pertama bahwa bantuan sosial dalam terkait dengan COVID-19 itu adalah mereka-mereka yang tidak boleh menerima adalah mereka anggota PKH, Program Keluarga Harapan, tidak boleh menerima bantuan-bantuan dalam rangka COVID. Terus ada namanya program sembako. Program sembako juga tidak boleh menerima. Program sembako ini dulu namanya Raskin, terus berubah nama jadi Rastra, berubah nama jadi bantuan pangan non tunai, berubah nama menjadi bantuan sembako. Nah, bantuan sembako ini mengcover kakak miskin yang ada di seluruh Indonesia, dan khusus di Sulawesi Tengah, kakak miskin itu berjumlah 312.590. 312.590. Baik. Kakak miskin ini setelah diverifikasi ternyata yang hanya bisa masuk di program sembako hanya 165.868. Berarti ada sisa 146.722 ini yang tidak masuk dalam program sembako. Kakak miskin inilah yang di-cover oleh Bapak Gubernur pertama. Bapak Gubernur meng-cover mereka dalam rangka COVID. Baik. Jadi Bapak Gubernur meng-cover mereka dalam bentuk uang, dalam bentuk bantuan sosial dalam bentuk uang. Tetapi sesuai dengan Permendagri mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak boleh memberikan bantuan dalam bentuk uang. Makanya uang itu dari pemerintah provinsi melalui Dinas Sosial mengirim ke kabupaten dan masuk dan masuk dalam rekening Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk dapat membelikan beras. Dan kami sudah bekerja sama dengan Bulog untuk membeli beras. Pak Ridwan, bansos yang jumlahnya Rp600.000 diterima selama 3 bulan berturut-turut ini dari pusat Pak atau dari daerah Pak? Dengar. Jadi setelah itu makanya dari 146 kakak miskin ini adalah BDT, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS. DTKS ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi kakak miskin ini dilindungi oleh undang-undang. Dan dalam undang-undang itu jelas mengatakan, salah satu pasalnya, bahwa apabila ada lembaga atau perorangan atau siapa saja yang salah menggunakan data itu, hukumnya pidana. Dan yang kedua, ada surat edaran dari KPK. Nomor 11 tahun 2013 2020 itu mengatakan bahwa acuan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat mengacu kepada DTKS. Baik, itu Pak, harus jelas. Pak Kadis, Pak Ridwan, Pak Kadis. Ya, maaf kami potong dulu Pak. Kami harus sedikit mempertegas. Artinya yang APBN ini berupa uang tunai, APBD tidak bisa berupa uang tunai, begitu Pak? Jadi APBD 1 provinsi Bapak Gubernur berikan dalam bentuk beras jika dijumlahkan dengan uang 110.000 per kakak miskin. Per bulan Pak. Sedangkan APBN memberikan uang 600.000 selama 3 bulan. Sedangkan Bapak Gubernur memberikan bantuan beras selama 2 bulan. Nah, cuma yang menjadi masalah di lapangan, kakak miskin yang 146.000 sekian, terus kementerian mengcover 120 kakak miskin. Berarti ada gap 26.000 yang tidak mendapatkan uang 600.
hanya mendapatkan beras dari Bapak Gubernur, tidak mendapatkan uang 600. Kesalahannya di mana? Baik, Pak Kadis. Ya. Ada juga bentuk BLT-DD, Bapak, ini sejumlah 300.000 rupiah kalau mudah-mudahan saya tidak salah. Ini seperti apa juga bentuknya, Pak Kadis? Itu dana desa. Iya. Jadi dana desa tidak bisa digabungkan dengan kami. Kalau seandainya terjadi di lapangan, ada data DTKS yang sudah menerima dari kami, terus dana desa akan memberikan juga ini yang dipending dana desa. Karena dana desa hanya bersifat sementara dalam rangka COVID. Sedangkan data DTKS kami adalah bersifat selagi dia masih miskin, mereka kita bantu. Dan kami dari dinas sosial, sedangkan dalam keadaan normal saja, kakak miskin ini sudah menderita, apalagi masuk di COVID. Pak Jadi Kadis, kami tidak akan pernah keluar dari DTKS. baik, Pak Kadis, tadi Anda mengatakan bahwa adanya gap, Pak, dan kemudian mempertanyakan ini kesalahan siapa begitu, Pak? Ada 26.000, Pak, yang kemudian menjadi gap. Apa yang kemudian menjadi tindakan yang diambil dari dinas sosial, Pak? Seharusnya kalau ini bisa aman, ada intervensi dari Pak Gubernur 146 kakak miskin, ada intervensi dari kementerian 120 kakak miskin. Gapnya ini harusnya diintervensi oleh kabupaten kota dong, APBD 2. Kalau APBD 2 ini bisa tangani gap ini, tidak terjadi apa-apa. Dan seandainya masih ada kakak miskin yang seharusnya menerima tapi tidak menerima, itu adalah harusnya dimusyawarahkan dulu di desa, karena DTKS ini adalah hasil musyawarah desa atau hasil musyawarah kelurahan. Baik, Pak Kadis, yang menjadi dari bawah. Ya. Baik, Pak Kadis, yang menjadi persoalan di masyarakat saat ini adalah proses pendataan yang kemudian dilakukan modelnya seperti apa, dan update data ini yang dilakukan seharusnya berapa, setahun sekali kah atau seperti apa modelnya, sehingga tidak ada data ganda, kemudian ada yang ada meninggal, lalu masih menerima bantuan. Ini yang lagi viral di masyarakat, Pak Kadis. Ya, betul. Prosesnya, saya ceritakan prosesnya. Proses data itu sampai di kementerian adalah Pak RT. Pak RT yang lebih mengetahui warganya. Setelah mengetahui bahwa si A, si B, si C ini miskin, dibawa ke desa atau dibawa ke kelurahan untuk dimusyawarahkan. Setelah hasil musyawarah menyatakan bahwa si A, si B ini adalah miskin dan berhak untuk menerima, dikirim secara offline ke Dinas Sosial Kabupaten Kota. Dinas Sosial Kabupaten Kota mengirim secara online, kirim ke kementerian, masuk di Pusdatina. Setelah masuk di Pusdatina, mereka verify, melapor ke Dinas Sosial. Jadi kalau ada data ganda, ada data ini, by name, by address tidak jelas, ada berada di musyawarah. Lalu bisa kita bilang ada permainan di tingkat bawah atau di level bawah, begitu Pak Kadis? Ya, betul sekali. Ada permainan di tingkat bawah. Tidak ada permainan di tingkat atas. Kementerian tidak salah. Kementerian hanya menerima data dari bawah. Kami juga hanya menerima data dari kementerian. Tidak ada yang bisa. Secara langsung berarti sore ini kami bisa mendapatkan bahwa di tingkat RT sebenarnya ada miscommunication dan kesalahan koordinasi begitu, atau Pak. ketidakpahaman. Iya. Karena jelas data itu berasal dari tingkat RT dan RT membawa ke desa untuk dimusyawarahkan. Intervensi dari pemerintah, Pak, atau dari dinas sosial sejauh ini bagaimana, Pak, ke tingkat RT? Sudah adakah kemudian evaluasinya? Ya, kalau saya sudah meeting Zoom dengan semua kepala dinas kabupaten kota. Kenapa ini sampai sekarang progresnya masih belum mencapai 50%? Alasannya karena data. Dan dari kementerian sudah memberikan deadline. Waktu itu diberikan deadline 2 minggu. Apabila data 2 minggu dari dinas sosial atau dari bawah tidak memperbaiki datanya, maka kementerian mengatakan kita menggunakan kota yang diberikan oleh kementerian. Pak Kadis, update data ini dilakukan setiap berapa waktu begitu? Setiap setahun sekali kah atau seperti apa? Seharusnya per triwulan, per 3 bulan, maksimal per minimal 3 bulan atau 6 bulan sekali harus diupdate data. Karena di situ ada operatornya. Di setiap ke desa ada operator. Operator yang selalu harus merubah, harus memperlihatkan, harus melihat kalau data ini sudah meninggal, data ini sudah tidak cocok, harus segera diupdate. Artinya level desa tidak update informasi data begitu ya? Ya. Apakah harusnya, Pak, dibuatkan semacam portal begitu, Pak, sehingga asas akuntabilitas, asas transparansi ini bisa dilihat oleh warga baik yang sudah menerima ataupun juga belum begitu, Pak? Bapak Gubernur sudah membuat juknis. Bapak Gubernur sudah membuat surat edaran. Saya sudah membuat
surat kepada kabupaten kota, buatkan posko pengaduan. Tapi sampai sekarang posko pengaduan tidak ada yang datang mengadu. Berarti saya sebagai kepala desa provinsi menyatakan itu aman-aman saja. Posko pengaduan harusnya ada di mana, Pak? Dinas Sosial Kabupaten Kota. Baik. Pak Kadis, ini yang juga menjadi pertanyaan besar di masyarakat. Perbedaan bantuan sosial dari pusat kemudian dari daerah ini sebenarnya signifikan apa sih Pak? Atau semuanya memang syaratnya harus miskin dan layak menerima itu adalah orang-orang yang kurang sejahtera tadi? Apakah itu syarat yang penerima utama bansos begitu Pak? Penerima PKH, BPNT, lalu BLT dan lain-lain sebagainya. Ya, sudah jelas. Syaratnya mau tidak mau, suka dan tidak suka, harus berpedoman kepada data terpadu kesejahteraan sosial. Iya, karena miskin. Iya, karena Pak dinas sosial harus bergerak di kakak miskin. Karena baik. di mana di Sulawesi Tengah ini kan bukan hanya dinas sosial satu-satunya penanganan COVID. Dinas-dinas semua kan berperan menangani COVID. Kalau dia terpapar oleh guru, itu dinas pendidikannya. Kami betul-betul hanya fakir miskin yang terdata dalam DTKS. Meskipun itu BLT COVID, Pak ya? Ya, meskipun itu BLT COVID. Jadi kalau misalnya dia terlihat mampu, misalnya punya mobil, rumahnya bagus, dan kehidupannya juga berkecukupan, ini tidak layak dong, Pak ya? Tidak layak. Tidak layak. Tapi kalau untuk COVID ini, dari OPD lain silakan. Kalau itu mereka menganggap dari kesehatan itu perlu dibantu karena dia terpapar, silakan. Tapi kalau dinas sosial tidak akan mungkin. Artinya Pak, Dinsos memiliki pemetaan sendiri begitu Pak. Lantas kemudian sebenarnya berapa jumlah keseluruhan Pak dari penerima bansos ini dan berapa nominal yang harusnya dikucurkan begitu Pak? Ya, jadi penerima bansos untuk kakak miskin yang 146.000 sekian ini diberikan oleh Bapak Gubernur itu setiap bulannya 16 miliar. Oke. Berarti kalau dia 2 bulan ada 32 miliar 278 juta 840.000 yang disiapkan oleh Bapak Gubernur. Ini dari APBD ya Pak ya? Dari APBD murni, dari hasil refocusing. Ya, refocusing anggaran. Baik. Ya, akhirnya itu diberikan kepada dinas sosial sebanyak 32 miliar untuk memberikan kepada kakak miskin yang 146 sekian ribu yang berada di Sulawesi Tengah. Untuk APBN Pak, berapa jumlahnya Pak? APBN sendiri Pak, 600.000 per bulan? 16 miliar. Oh, baik. 16 miliar 139 juta 420.000 yang disiapkan Bapak Gubernur setiap bulan untuk kakak miskin sebanyak 146.722 kakak miskin. Penyalurannya sudah sejauh apa Pak? Karena mengingat harusnya April, Mei, Juni ya Pak? Oh bukan. Jadi Bapak Gubernur mengeluarkan juknis karena dari kementerian adalah April, Mei, Juni. Bapak Gubernur menginginkan kalau bisa Bapak Gubernur Juli, Agustus agar 5 bulan tertangani mereka. Jadi saya sudah katakan sama Pemda Kabupaten Kota, silakan Anda melaksanakan dulu dari kementerian punya April, Mei, Juni, baru Anda melaksanakan Pak Gubernur punya Juli, Agustus, silakan. Atau tidak kalian melaksanakan bersama-sama, silakan. Baik Pak Kadis. Karena uangnya kami sudah kirim semua. Uangnya sudah masuk semua ke rekening Dinas Sosial Kabupaten Kota. Kabupaten Kota, baik. Tinggal menunggu disalurkan begitu ya kepada masyarakat yang memang layak. Saya sudah memberikan juknis. Kalau kalian ingin tidak ada masalah, bekerja sama dengan Bulog. Karena Bulog akan menyiapkan per 10 kilo diantar sampai di kecamatan. Baik, Pak Tapi Kadis. Kalau mereka tidak menggunakan Bulog tidak apa-apa. Mereka tidak menggunakan Bulog juga tidak apa-apa. Ya, Pak Kadis, yang terjadi juga di masyarakat seperti ini. Ada bantuan misalnya dari pihak ketiga, ya, atau bisa kita sebut NGO atau non pemerintah. Kemudian peruntukannya juga sebenarnya lain begitu, Pak. Ini untuk bencana, lalu kemudian muncul BLT COVID. Tapi dengan alasan karena mereka sudah menerima bantuan dari misalnya non pemerintah, anggarannya yang notabene berbeda, mereka pertimbangan desa atau pemerintah setempat tidak memberikan itu karena mereka sudah mendapat bantuan itu, padahal peruntukannya untuk bencana dan ini untuk COVID. Ini bagaimana Anda menanggapi ini, Pak Kadis?
Ya, jadi saya hanya bisa menanggapi di klaster saya. Oke. Ada namanya klaster perlindungan dan pengungsian. Semua anggota sub-sub klaster saya pada saat COVID ini mereka berkoordinasi dan mereka membuat permohonan kepada kami, Bapak, kami ingin bekerja di 33 desa yang ada di Kecamatan Sigi umpamanya. Kami berikan data. Ini loh parkir mesin yang ada di 33 desa itu. Tapi Baik. uang kami banyak, Pak. Kalau uang kamu banyak, setelah kamu selesai membagi ke kakak miskin, silakan Anda membagi kepada mereka-mereka yang di luar non-DTKS. Artinya Itu tidak boleh. apa-apa ya Pak Kadis ya? Tidak apa-apa. Nah, Tidak baik. apa-apa. Karena uang mereka ikhlas. Baik. Nah, Karena- tapi semua yang ada di bawah naungan saya, mereka berkoordinasi dengan saya. Karena sekali lagi Tidak ada dinas sosial akan memberikan bantuan sesuai klaster dari Dinsos sendiri, Pak. Ya, namanya klaster perlindungan dan pengungsian. Klaster perlindungan dan pengungsian. Baik, Dan Pak Kadis, pengungsian, kita ya. kembali lagi tadi ke periodik jadwal pemberian bantuan sosial. April, Mei, Juni artinya sudah diberikan, Pak, dari APBN. Iya. Juni Agustus dari APBD 1, Iya. dari APBN April, Mei, Juni. Iya, artinya April, Mei, Juni, Pak, ini sudah disalurkan semuanya begitu, Pak, 600.000 per bulan? Belum. Tidak disalurkan karena kondisi. Pertama, bagi mereka yang mempunyai rekening, mereka tinggal gampang, tinggal mengambil ke Bank Himbara yang sesuai petunjuk. Tapi bagi mereka yang tidak punya rekening, ini ada masalah. Mereka harus ambil di kantor pos. Sedangkan kantor pos mempunyai keterbatasan untuk mencapai ke tingkat-tingkat desa. Baik Pak Kadis, ada juga kasus yang terjadi. Tapi pada prinsipnya dari kementerian, kapan saja barangkali nanti Juni, April, Mei, nanti Juni baru terlaksana, tidak apa-apa. Baik. Langsung diberikan ke 3 bulan. Pak Kadis. Yang penting 3 bulan tidak boleh lewat. Pak Kadis, kami harus meminta penjelasan dari Pak Kadis terkait dengan data ganda atau nama yang double menerima bansos dan juga BLT dari pemerintah. Apakah ini kemudian menjadi wewenang aparat desa, pemerintah kelurahan, ataupun juga desa untuk mengganti serta-merta tanpa melakukan prosedur yang ada? Seperti apa prosedur penggantian kalau misalnya ada nama-nama yang double atau ganda, Pak Kadis? Ya, prinsipnya sebenarnya tidak bisa. Oke. Prinsipnya sebenarnya tidak bisa. Baik. Tetapi dengan adanya musyawarah desa dengan kelurahan, itu pertama akan bermanfaat untuk yang bersangkutan. Bahwa yang bersangkutan insya Allah di tahun depan masuk dalam DTKS. Itu manfaat pertama yang bisa didapat. Yang kedua, untuk menggantikan langsung, saya mendapatkan bantuan, saya kembalikan dana itu. Dan dana itu langsung diarahkan ke yang diganti. Tidak bisa. Dana itu harus dikembalikan ke negara. Baik, jadi pada Oke. prinsipnya seharusnya tidak bisa ya Pak Kadis ya? Tidak bisa. Baik. Tidak bisa. Baik. Harusnya itulah yang di-cover oleh kabupaten. Baik. Ya. Pak Kadis, bagaimana kemudian Dinsos akan terus mengawal bansos ini, Pak? Karena kita dengar bersama KPK juga turun tangan Ya. begitu, Pak. Apa yang kemudian akan menjadi pertanggungjawaban, Pak, dari klaster Bapak? Makanya saya katakan dari awal, KPK sudah mengeluarkan surat edaran. Acuan pemberian bansos, apapun bentuknya, mengacu kepada DTKS. Oke. Dan saya menerapkan sangat ketat. Siapa saja yang ingin menyalurkan bantuan tidak menggunakan DTKS, saya tidak mengeluarkan rekomendasi. Saya Baik. tetap ketat dengan DTKS karena surat edaran dari KPK jelas dan DTKS dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak bisa main-main dalam DTKS. Pak Kadis Kalau akan- kita ingin aman, silakan berjalan di dalam DTKS. Pak Kadis akan menjamin bahwa bansos ini akan tersalurkan tepat sasaran, Pak? Iya. Kalau tepat sasaran, kalau jika semua kami dari Dinas Sosial Kabupaten Kota berjalan sesuai di relnya dan bersepakat dan tidak akan keluar dari DTKS, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Baik, karena memang ini salah satu keluhan yang sering masuk kepada kami Ya. adalah bansos Ya. atau bantuan sosial tunai yang banyak sekali tidak tepat sasaran, Pak Kadis. Ya, Baik. itu kesalahan kenapa dia bisa terima, tanyakan kepada musyawarah desa dan musyawarah Baik, kelurahan. baik. Baik. Jadi ada di level Ya, desa. kami sudah mendapatkan penjelasan dari Anda, Pak Kadis. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di sama-sama. Sulawesi Tengah hari ini. Pak Kadis Sosial Sulawesi Tengah, Dr. Andus Ridwan MSI. Terima kasih banyak. MSI. Selamat sore, Pak. Sehat Selamat bekerja selalu Pak kembali. Kadis dan seluruh jajaran. Selamat hari.